sebelum mantap memutuskan untuk menikah, ini adalah hal-hal yang aku pertimbangkan. Oh ya, sebelumnya kenalan dulu, aku Dimas, 23 tahun, perantau dari Tegal ke Jogja, sekarang sudah bekerja dengan gaji yang cukup untuk hidup sendiri, di atas UMR Jogja dan cukup untuk hidup sendiri. Aku lulusan D3 Ilmu Komunikasi, baru aja wisuda 3 bulan ke belakang. Nah, ngomongin tentang pernikahan di umur 20-an awal ini, aku ngerasa memang sangat jauh buat dibayangkan buat proyeksi menikah berapa tahun lagi. Ya karena aku belum punya gambaran pasti bakal menikah di tahun berapa. Pacar juga nggak punya, jadi ya nggak ada buru-buru untuk menikah. Keluarga apalagi orang tua nggak ada intensi buat ayo cepet-cepet nikah gitu, nggak ada. Aku hidup di pedesaan yang mana umum menikah di usia muda. Bukan hanya cewek tapi cowok juga udah hal yang umum untuk menikah muda. Ya asalkan saling suka, terus udah ada penghasilan, dana menikah udah terkumpul, ya nikah gitu. Tapi menurutku fenomena di pedesaan di mana nikah muda padahal belum siap untuk menikah, bukan hanya belum siap secara ekonomi ya, tapi juga belum siap secara mental dan juga kedewasaan gitu. Karena aku sering ngeliat di tetangga atau bahkan di keluargaku sendiri ada yang nikah muda, jadinya karena penghasilan yang sedikit gak cukup buat menikah, gak cukup untuk menjalani kehidupan keluarga, nggak ngukur kalau udah nikah tuh berapa sih duitnya yang perlu dikeluarkan. Jadinya ya istri yang pusing, bapak juga pusing karena pekerjaannya nggak memenuhi kehidupan keluarga. Karena itu istri jadi marah-marah karena uang yang diberikan bapak nggak cukup buat menghidupi keluarga gitu. Makanya aku buat video ini biar nggak menormalisasi nikah muda tuh hal yang wajar gitu, biar jangan gitu lagi gitu loh. Oke, sebelumnya pandanganku tentang menikah. Menikah adalah salah satu kebutuhan dari manusia selain kebutuhan seksualitas. Karena kalau kebutuhan seksualitas manusia tidak dipenuhi, maka manusia akan gelisah karena nggak nikah. Jadi ya mencari kesenangan seksualitas di luar pernikahan. Selain itu, aku percaya menikah adalah bukti kalau manusia itu nggak bisa hidup sendiri, butuh keluarga, butuh ditemenin. Nah, kalau aku mau menikah, hal-hal yang aku pertimbangkan terutama yang pertama adalah aku udah selesai dengan diri sendiri. Seenggaknya seperempat dari apa yang aku inginkan itu sudah tercapai. Gak harus semuanya dan gak mungkin juga. Karena kalau misalnya nih menikah tapi dengan diri sendiri belum selesai, belum mawas sendiri, kalau kita tuh belum pantas tahu buat menikah. Contohnya kayak aku sampai sekarang masih ada rasa malasnya, masih ada rasa pengen gak ngapa-ngapain, pengen Netflixan aja gitu, buat semalam aja gitu. Coba bayangin kalau misalkan kita gak bisa ngehandle itu dan udah menikah, dikala istri kita lagi repot-repotnya ngurusin rumah, kita malah Netflixan gitu kan. Itu kan jadi nggak adil karena nurutin ego diri sendiri dan istri jadi kena batunya gitu loh. Nah terus mungkin ada anggapan kalau misalnya menikah itu harus mapan dulu, harus kaya dulu, atau mungkin harus punya gaji sekian gitu. Menurutku manusia nggak ada batas cukupnya buat punya penghasilan tertentu dan siap untuk menikah gitu loh. Seenggaknya kalau buat aku pribadi, pertimbanganku buat siap menikah adalah punya pendapatan yang cukup. Indikatornya apa? Ya tinggal ngitung aja pengeluaran kita berapa, terus pemasukan dari gaji kita berapa. Nah di situ masuk akal nggak? Masih ada lebihnya gak buat kita nabung? Kalau misalkan kita ada keinginan buat senang-senang, buat kita hiburan, buat kita nongki gitu, itu masih ada gak sisanya gitu? Kalau misalkan masih ada dan kita masih bisa nabung, berarti aku mungkin udah ada kepikiran buat menikah. Dengan catatan itu tadi, pendapatanku udah ketakar nih. Ya kalau misalkan nambah satu orang aman nih. Ya mungkin kalau hitungan kasarnya nih, hitungan bodohnya ya mungkin tinggal dikalikin 2 aja gak sih? Misalkan nih pengeluaranku berapa? Misalkan nih pengeluaranku sebulan let's say 3 juta lah misal. Ya tinggal dikali 2 aja. Oh berarti pengeluarannya 6 juta per bulan. Nah gaji kita per bulan berapa? Misal kalau gaji per bulannya tuh 8 juta.
ya berarti kan masih ada sisa 2 juta tuh. Nah worth it. Ya itu mungkin di sisi lain kalau misalkan istri juga bekerja itu hal lain ya, hal lain yang bisa dibicarakan gitu. Mungkin ada yang bilang ya rezeki nikah mah mesti ada aja, rezeki istri mah mesti ada aja, rezeki anak mah mesti ada aja. Ya aku percaya itu, tapi yang aku lebih percaya adalah angka nggak bisa bohong coy. Ya mau rezeki apapun, kalau misalkan angkanya aja nggak bisa terpenuhi, ya berarti emang nggak siap buat nikah, ya kan? Nggak perlu lah diburu-buru, nggak perlu dipaksain buat nikah. Tapi kenyataannya emang ya belum bisa, belum mampu gitu loh. Mending sabar dulu aja nggak sih? Ya mungkin ada banyak cerita orang menikah dengan rezeki yang biasa-biasa aja gitu loh. Pendapatannya ya cuma segitu, bahkan nggak kepikiran buat cukup buat diri sendiri aja nggak nyukup gitu. Apalagi nambah, apalagi udah beristri, ya nggak kehitung aja gimana rezekinya dari mana, duit dari mana. Tapi tiba-tiba setelah menikah rezeki lancar pol gitu loh. Banyak cerita kayak gitu. Dan aku percaya rezeki itu pasti ada. Tapi menurutku rezeki juga perlu dijemput men. Kalau misalkan nih kita udah nikah nih, terus gak ada tanggung jawab buat, wah ini udah bawa istri nih, masih malas-malasan gitu kan. Gak ada jemput bola, terus kayak ya udah pasrah aja, nganggur ya udahlah gitu. Atau mungkin udah bekerja mati-matian gitu kan, tapi penghasilan segitu-gitu aja, ya mau gimana nih? Itu sih yang aku takutkan sih, kalau menikah terus pendapatannya masih segitu-gitu aja gitu loh, gak cukup buat menghidupi istri. Itu sih yang aku takutkan. Ya mungkin kalau indikatornya punya penghasilan yang gede gitu kan untuk siap menikah mungkin terlalu jauh. Seenggaknya untuk bekal menikah tuh kita punya knowledge sebagai cowok, kita punya ilmu buat gimana caranya menghasilkan uang gitu loh dengan baik, gimana caranya bertanggung jawab dengan baik. Itu sih mungkin modal utama kita buat siap menikah. Terus yang aku pertimbangkan lagi, sebelum menikah seenggaknya aku punya aset produktif, ya mungkin berupa kamera, laptop, dan tetek bengek lainnya yang mendukung produktivitas. Ya nggak perlu semuanya komplit, yang penting udah bisa jalan aja dulu nih gitu loh. Kalau aku mau memutuskan untuk menikah, seenggaknya aku udah ngerasain nikmatnya liburan gitu loh. Karena selama ini jujur aja aku sangat jarang buat liburan. Ya nggak perlu liburan mewah kayak misalkan di luar negeri, di kota-kota yang menarik gitu kayak di Lombok apa dibilang, nggak perlu, ya di deket-deket aja, misalkan sekitar Jogja gitu, nikmatin tempat-tempat baru, nyobain tempat baru, kafe baru, sesimpel itu aja udah cukup kok. Mungkin sisanya ya menikmati liburan sama istri lah boy, anjay. Selanjutnya adalah menemukan orang yang tepat. Semakin bertambahnya umur, aku makin mikir ternyata patokan untuk menikah tuh bukan hanya cantik, tapi kecocokan yang utama. Kenyamanan, visi kedepannya sama apa enggak, tujuannya sama atau enggak, terus obrolan sama keluarganya bisa menerima atau enggak. Itu sih yang aku sadarin, ternyata menemukan orang yang cocok untuk kita nikahi terlalu kompleks kriterianya. Dan aku yakin gak bakal 100% bakal ketemu juga orang yang tepat buat dinikahin. Biaya pernikahan coy, biaya pernikahan mahal. Ada temanku yang bilang 50 juta, ya 70 juta mah cukup, atau mungkin harus 100 juta minimal. Terus ada lagi yang bilang ya biaya nikah mah gak kerasa dim, yang penting niatnya ngumpulin aja, ngumpulin terus tahu-tahu kesampaian juga dan bisa nikah juga gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga. Cuma kalau buat aku pribadi, ya menikah gak perlulah mewah-mewah gitu kan. Terus ada lagi yang bilang ya aku juga pengennya nggak mewah-mewah juga Dim, ada yang bilang gitu kalau dari perspektif cowok. Tapi kan keluarga nih, keluarga dari cewek pengennya kayak gini gitu, apalagi cewek anak pertama, ada ekspektasi buat ya bikin yang lebih oke lah gitu. Ada loh yang nikah dibela-belain utang, istrinya nggak tahu ternyata cowoknya utang dan jadilah pusing buat lunasin hutang tersebut. Aku lebih mikir buat realistis setelah menikahnya sih. Misalkan gak perlulah biaya nikah yang segede itu. Misalkan diganti dengan beli rumah misalkan. Ya atau mungkin beli mobil yang udah real kelihatan ada. Atau mungkin
liburan kemana gitu, beli apartemen atau beli kos-kosan gitu kan, itu jauh lebih realistis lah menurutku. Nah ini yang terakhir, beberapa hari yang lalu aku nonton videonya Hawaryun tentang ini. Itu bagus banget, kalian juga perlu nonton sih. Kalau misalnya belum menikah atau mungkin udah menikah tapi ngerasa wah ada yang nggak beres nih sama pernikahan ini, nah mungkin itu cocok buat kamu tonton. Yang aku nyantol ya sebenarnya yang paling penting dari pernikahan tuh ilmu pernikahannya. Apalagi buat aku yang beragama Islam, ya paling nggak belajar dulu lah sebelum nikah lah, apa yang harus dilakukan ketika menikah gitu lah, atau mungkin apa yang dipersiapkan sebelum menikah. Bukan cuma yang dipersiapkan duit segini buat nikah gitu loh, tapi ada hal lain juga, yakni ilmu dalam menikah. Ya mulai dari tahun inilah, tahun 2025 ini aku mulai buat nambahin knowledge tentang menikah, ilmu-ilmu pernikahan dalam perspektif Islam atau bahkan dalam perspektif lainnya gitu loh. Ya mungkin calon istri juga perlu belajar juga, wajib belajar juga, biar nggak timpang nih hal yang kita pelajari nih sebagai cowok. Calon istri kita juga tahu, oh emang pernikahan tuh mestinya kayak gini, arahnya di bawahnya gini gitu loh. Ilmu-ilmu apa dalam pernikahan ya aku belum tentu tahu pasti juga. Mungkin ilmu kayak misalkan peran suami dan istri, hubungan seksual dalam suami istri itu harus gimana gitu, gimana caranya mengelola emosi, ya mungkin masih banyak lah ilmu lainnya dalam pernikahan. Jadi ya itu aja perspektif umur 20-an awal tentang pernikahan. Udah segitu aja, jangan lupa follow. Bye.